Peperangan laut khusus sebenarnya telah dipraktekkan berabad-abad sebelum Masehi. Sejarah telah mencatat, pada abad ke-5 sebelum Masehi, armada laut Persia dan Athena memiliki pasukan yang berisi perenang-perenang handal. Mereka bertugas melakukan pengrusakan kapal-kapal perang lawan, sehingga mengakibatkan kekacauan di armada laut lawannya. Pada saat Perang Dunia Kedua, konsep berperang dengan menggunakan cara-cara khusus dipraktekkan oleh Angkatan Laut Italia. Muncul konsep torpedo berjiwa, yaitu mengendarai sebuah torpedo menuju kapal-kapal musuh yang sedang bersandar. Pasukan yang bernama Decima Flottiglia Massimi mampu menghancurkan 10 kapal perang Inggris hanya dalam kurun waktu 2 tahun saja. Sedangkan di negara Amerika, pasukan khususnya digunakan untuk membantu di dalam operasi pendaratan. Hal ini terjadi setelah Amerika kehilangan 1.000 marinirnya dalam operasi amfibi di Kepulauan Tarawa, yang disebabkan karena adanya gundukan karang dan ranjau-ranjau berupa bom laut yang telah ditebar oleh Jepang. Pasukan yang bernama Underwater Demolition Team ini bertugas untuk melaksanakan pengintaian pantai pendaratan, serta menghancurkan rintangan-rintangan pantai yang akan didarati. Dari catatan-catatan sejarah tersebut dapat membuktikan bahwa penggunaan pasukan khusus dalam mendukung sebuah operasi militer adalah menjadi sebuah pilihan yang tepat. Lalu bagaimanakah dengan perkembangan pasukan khusus laut di Indonesia? Apabila kita berbicara mengenai pasukan khusus yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut, maka akan terpikir sebuah nama, yaitu Kopaska atau Komando Pasukan Katak. Pembentukan satuan elit ini tidak dengan serta-merta terjadi begitu saja, namun didahului oleh perjalanan panjang serta usaha-usaha yang gigih dari para pendirinya. Dimulai pada tahun 1954, seorang kapten angkatan laut bernama Kapten Iskak, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Hiburan Angkatan Laut, menggagas dibuatnya pendidikan Frogman. Ide ini muncul sesaat setelah sang kapten meninjau pendidikan UDT di Amerika. Walaupun dengan menggunakan peralatan-peralatan sisa peninggalan tentara Belanda, namun dengan semangat dan kegigihan yang tinggi, pendidikan tersebut berhasil meluluskan 4 personil Frogman dan menjadi cikal bakal pendiri Kopaska. Di tahun 1958, TNI Angkatan Laut mengirimkan 3 personilnya untuk dididik di sekolah UDT Amerika. Mereka adalah Letnan Suyatno, Letnan Urip Santoso, dan Sersan Mayor Amir Joseph. Pada tahun 1962, Presiden Soekarno memerintahkan kepada pimpinan Angkatan Laut saat itu untuk membentuk satuan pasukan Katak yang akan segera dikirimkan ke Papua Barat sebagai Rising Demand Revolusi Bangsa Indonesia yang secara khusus digunakan dalam mendukung operasi Trikora. Maka berdasarkan keputusan Menpanga nomor 5401-13 tanggal 31 Maret 1962, Kopaska secara resmi didirikan. Pembacaan surat keputusan ini dilakukan langsung oleh Menpanga Laksamana R.E. Marta Dinata. Perkembangan Kopaska sejak mulai berdiri sampai dengan saat ini sudah cukup banyak memberikan kontribusi yang positif kepada bangsa dan negara Indonesia. Antara lain, dalam operasi militer untuk perang, Kopaska telah berhasil mendukung operasi Trikora di Papua Barat, mendukung operasi Dwi Kora di Malaysia, melaksanakan penyiapan pantai pendaratan dalam operasi Seroja di Timur Timur, serta terlibat langsung dalam operasi Gom di Nangro, Aceh, Darussalam. Sedangkan dalam operasi militer selain perang, Kopaska memberikan kontribusi terbaiknya, antara lain melaksanakan pembersihan bom-bom sisa Perang Dunia Kedua, melaksanakan operasi pemberantasan perompakan di Selat Malaka serta pembajakan di Somalia, melaksanakan operasi SAR, melaksanakan tugas-tugas lain dalam mendukung pemerintah seperti pengamanan Pulau Sebaru sebagai pulau observasi dalam rangkaian kejadian penyebaran pandemi virus corona, serta kegiatan-kegiatan OMSP lainnya. Pada saat ini, perkembangan lingkungan strategis dunia yang berubah dengan sangat cepat
menimbulkan beberapa gejolak dan konflik yang timbul atas dasar kepentingan negara atau kelompok tertentu. Konflik yang tercipta ataupun diciptakan masih bersifat tertutup dan tanpa bentuk atau asimetris, dengan menyerang berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, sosial dan budaya, politik maupun ideologi, yang pada akhirnya akan berujung pada konflik yang mengancam ketahanan dan keamanan sebuah negara. Bentuk peperangan ini dikenal dengan peperangan hibrid. TNI mulai menjawab tantangan dari keadaan saat ini, salah satunya dengan cara mengembangkan organisasi TNI menjadi lebih fleksibel dan lebih profesional. Munculnya Kogabilhan, pengembangan kotama-kotama baru seperti Koarmada 3, dan pembentukan organisasi-organisasi baru seperti Puskopaska adalah salah satu jawaban dalam menghadapi tantangan kemajuan zaman tersebut. Lalu, bagaimanakah peran dan tugas Kopaska sebagai pasukan khusus TNI yang memiliki tugas dalam melaksanakan peperangan laut khusus dalam menghadapi era peperangan hibrid tersebut?